Halo semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kalian semua. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Baiklah, pada video kali ini akan membahas tentang em, aturan perkalian dalam kalkulus diferensial. Nah, aturan perkalian ini biasa juga disebut dengan product rule, ya. Oke, kita perlu tahu apa itu aturan perkalian. Nah, di sini dituliskan bahwa aturan perkalian adalah salah satu aturan dasar dalam diferensial yang digunakan untuk menghitung turunan dari dua fungsi, ya. Nah, jadi ini kata kuncinya adalah aturan untuk menghitung turunan dari perkalian dua fungsi. Apa artinya? Nah, jadi misalkan ada dua fungsi, yaitu fx dan gx. Nah, fungsi ini dikalikan dulu. Nah, setelah dikalikan, baru diturunkan, ya. Nah, jadi sesuai dengan eh, yang tertulis di sini bahwa aturan perkalian adalah salah satu aturan dasar dalam diferensial yang digunakan untuk menghitung turunan dari perkalian dua fungsi. Jadi dua fungsinya itu dikalikan dulu. Setelah dikalikan, baru diturunkan. Itu ya. Nah, contohnya di sini misalkan dua fungsinya itu adalah fungsi fx dan fungsi gx. Ini cuman simbol untuk fungsi ya. Nah, karena bisa aja kita buat fx dikali dengan hx misalnya. Ya, terserah siapa yang membuat simbol untuk fungsi tersebut. Nah, bisa aja Y1 dikali dengan Y2 ya. Nah, bisa juga UX gitu ya dikali dengan VX gitu ya. Bisa juga U dikali dengan V. Nah, itu artinya selama fungsinya itu terdefinisi. Nah, contohnya misalkan fungsi fx apa, fungsi hx-nya apa. Nah, ini saya kasih contoh, misalkan fungsi fx-nya itu 2x, sedangkan fungsi hx-nya itu adalah x kuadrat. Bisa saja demikian. Nah, jadi kalau misalkan kita kalikan antara fx dengan hx, fx dikali dengan hx, 2x dikali dengan x kuadrat. Jadi hasilnya adalah 2x pangkat 3 gitu ya. Nah, ini perkalian ya, bukan fungsi komposisi. Nah, karena yang disebutkan di sini adalah perkalian dua fungsi, bukan komposisi dua fungsi ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan product rule di sini adalah perkalian dua fungsi dan kemudian dibuatkan aturannya dalam diferensial. Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh perkalian dua fungsi sama seperti yang tadi 2x dengan x kuadrat ya. Nah, namun pada slide ini ada fx dan gx. Fx itu adalah 2x ditambah 1, sedangkan gx-nya itu adalah x dikurang 1. Jadi fx dikali gx ya. 2x tambah 1 dikali dengan x dikurang 1. Itu ya. 2x dikali x, 2x kuadrat. 2x dikali negatif 1, negatif 2x. 1 dikali x positif 1x. 1 dikali negatif 1 itu adalah negatif 1. Jadi kalau kita buat dalam bentuk yang sederhana, negatif 2x ditambah 1x itu adalah negatif
1x. Kita tulis negatif x saja ya. Nah, kemudian negatif 1 sama ya. Nah, itu adalah fx dikali gx. Nah, seperti yang tadi kita eh, baca di aturan perkalian itu seperti apa. Nah, aturan perkalian itu dikalikan dulu, baru diturunkan gitu ya. Nah, setelah mendapat hasil perkalian dari fx dan gx, nah kemudian diturunkan. Ya, turunan dari 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 adalah 4x dikurang 1 ya. Nah, kalau kita mau dengan cara yang panjang, yang limit itu ya, limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, kita tinggal buat gitu ya. Fx plus h. Fx-nya itu kan adalah ya ini kita anggap aja fx karena satu fungsi gitu ya. 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Sedangkan fx plus h artinya 2x plus h dikuadratkan dikurang x plus h dikurang 1 ya. Nah, hasilnya adalah 2 dikali x kuadrat plus 2xh ditambah h kuadrat ya dikurang h dikurang x dikurang h dikurang 1 ini ya. Negatif dikali x, negatif dikali positif h. Kita sederhanakan 2x kuadrat ditambah 4xh ditambah 2h kuadrat dikurang x dikurang h dikurang 1. 2x kuadrat 4xh tetap ya. Terus 2h kuadrat x dikurang h dikurang 1. Jadi tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Sudah sampai di situ. Nah, sedangkan fx-nya itu adalah 2x kuadrat dikurang h dikurang 1. Nah, sesuai dengan aturan turunan, sesuai dengan definisi turunan, bahwa turunan fungsi itu adalah limit h mendekati 0, fx plus h, yang ini ya fx plus h, dikurang fx, ya, dikurang fx yang ini ya fx, dibagi h ya. Jadi kalau kita teruskan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx, 2x kuadrat dikurang 2x, habis ya kan. Negatif 1, negatif 1 ya. Negatif x. Ya udah, tinggal kita buat yang masih tersisa 4h xh plus 2h kuadrat negatif h per h gitu ya. Nah, sampai di sini ya ini ada h, yang atas juga ada h. Coret ya. Ini hanya tinggal 1, ininya 1 ya. Pembagian ya. Tahu kalau boleh kita tulis jabarkan 4xh ditambah 2h kuadrat dikurang h per h. Nah, ini kita faktorkan dulu h-nya. Faktorkan dulu h-nya. Dikurang 1 per h gitu ya. 4x ditambah 2h dikurang 1 ya. Oke ya. Nah, ini kan limit h mendekati 0. Tinggal substitusi h-nya ke 0. 2 dikali 0, 4x ditambah 2 dikali 0 dikurang 1. 4x dikurang 1. Itulah hasil turunan dari 2x kuadrat dikurang x dikurang 1. Turunannya ya. Turunan dari fx dikali gx tadi. Oke ya. Nah, jadi itu cara panjangnya
untuk menurunkan sebuah fungsi. Nah, namun demikian sebetulnya ada cara yang lebih singkat. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang lebih singkat. Nah, misalkan di sini ada 2x² dikurang x dikurang 1. Yang ini yang mau kita turunkan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita turunkan ax pangkat n, kita turunkan menjadi an x pangkat n dikurang 1. Nah, ini boleh diingat ya. Nah, contohnya di sini 2x² dikurang x dikurang 1. Nah, kita lihat ax pangkat n. A-nya berapa, X-nya berapa, N-nya berapa. Sekarang kita fokus ke 2x². 2x². AX pangkat N. Kalau diturunkan menjadi AN X pangkat N dikurang 1 gitu ya. A-nya itu 2, X-nya itu X, 2-nya pangkat di sini adalah N. A dikali N, 2 dikali 2, 4. X. Ya. A dikali N 4 ya. 2 dikali 2. N dikurang 1. N-nya itu 2, 2 dikurang 1, ya 1. 1 biasanya nggak ditulis ya. Nah, jadi 4x. Yang 2x pangkat 2, 4x hasilnya ya. Nah, sekarang kita konsen ke negatif x. Negatif x, kalau kita turunkan jadi apa dia? A-nya itu adalah negatif 1, N-nya itu adalah 1. Jadi A dikali N, negatif 1 dikali 1 pangkatnya negatif 1. X-nya pangkat 1, N dikurang 1. 1 dikurang 1. Jadi negatif 1 pangkat X dikali X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Ya, negatif 1. Sedangkan angka negatif 1 di sini, mari kita coba turunkan. Ya, kita turunkan negatif 1. Kita turunkan jadi apa? Negatif 1 ini sebetulnya negatif 1 dikali X pangkat 0 gitu ya. Jadi A-nya itu adalah ini ya, AX pangkat N itu. A-nya itu adalah negatif 1. X, N-nya itu adalah 0. A dikali N. Negatif 1 dikali 0, 0. X. Pangkat 0 dikurang 1, min 1. Ya, 0 dikali berapa aja ya, 0 gitu ya. Plus 0. Jadi itu adalah hasil dari turunan 2x pangkat 2 dikurang x. 4x dikurang 1. Sama ya. Jadi mau dengan cara yang panjang, dengan definisi limit, silahkan. Kalau dengan cara yang lebih simple gitu ya, barangkali disebut dengan rumus gitu ya. Nah, ini dia. Jadi kalau AX pangkat N diturunkan menjadi AN X pangkat N dikurang 1. Itu turunannya. Nah, saya ulangi di sini contohnya adalah yang pertama ya, 2X pangkat 2. 2. Jadi A-nya itu adalah 2. X-nya ya X itu sendiri. N-nya itu juga 2. Sehingga hasil turunannya adalah A dikali N, A dikali N, 4. X-nya tetap. N dikurang 1. 2 dikurang 1. 1. Jadi 4 tadi ya. Kita coba yang lain misalkan. 6X pangkat 5. 6X pangkat 5. A-nya 6. N-nya 5. AN ya. AN berarti 6 kali 5. 30. X. N dikurang 1. 5 dikurang 1. 4. Jadi turunan dari 6X pangkat 5 itu adalah 30X pangkat 4. Oke ya. Nah itu
turunan. Nah, jadi di sini kita kembali lagi ke turunan dari 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 1. Ini ya. Dan kita tadi sudah mendapatkan hasil dari turunan 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 itu adalah 4x dikurang 1 ya. Nah, itu adalah turunan dari perkalian fungsi fx dan gx. Oke ya. Nah, mari kita simulasikan. Nah, gini misalnya ya. Nah, jadi kita coba-coba ini ya. Ini namanya coba-coba. Turunan dua fungsi gitu ya. Jadi fungsi fx kan 2x tambah 1. 2x tambah 1. Kita turunkan jadinya. Nah, jadi kalau misalkan fx kita turunkan jadi f aksen x gitu ya. Turunan dari fx ini ya adalah 2 ya. A-nya 2, X, N-nya 1. Gitu ya. Kemudian GX, nah, nanti bisa coba ya. A, X pangkat N. Kalau diturunkan menjadi AN, X pangkat N dikurang 1. GX sekarang, X dikurang 1. Kalau kita turunkan, dia menjadi G aksen X. Dan itu 1 ya. Nah, kita kalikan F aksen X dikali G aksen X. 2 dikali 1, 2 gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita kalikan dulu, baru kita turunkan hasilnya 4x dikurang 1. Tapi kalau di sini kita turunkan dulu, baru kita kalikan hasilnya 2. Jadi berbeda ya. Tidak sama dengan. Nah, sesuai dengan uh, definisi dari aturan perkalian tadi itu di slide sebelumnya. Jadi aturan perkalian itu adalah aturan dasar dalam diferensial untuk menurunkan fungsi perkalian dua fungsi ya. Jadi dua fungsinya itu dikalikan dulu baru diturunkan. Nah, jadi cara manualnya untuk aturan perkalian itu ya seperti ini ya. Fx dikali gx dulu baru diturunkan. Itulah hasil perkalian. Hasil dari perkalian dua fungsi yang diturunkan atau turunan dari perkalian dua fungsi. Nah, sedangkan yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini meragukan gitu ya. Karena ini adalah diturunkan dulu fungsinya baru dikalikan. Jadi ini bukan turunan dari perkalian dua fungsi, tapi perkalian dua turunan fungsi, gitu ya. Perkalian dua turunan fungsi, gitu ya. Kalau yang definisi aturan perkalian tadi itu adalah turunan dari perkalian dua fungsi ya. Berbeda ya. Dari sisi bahasa berbeda. Dan cara manual turunan dari perkalian dua fungsi ini dia. Jadi seharusnya jawabannya itu adalah 4x dikurang 1. Itu adalah turunan perkalian antara fx dan gx. Gitu ya. Nah, kalau ini perkalian dua turunan fungsi ya, berbeda hasilnya. Tentu saja.
Nah, dengan dua buah hal ini, kita bisa menyimpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Yang kita bisa simpulkan adalah turunan dari fx dikali dengan gx tidak sama dengan f aksen x dikali dengan g aksen x. Tidak sama, ya. Nah, ini kalau diteruskan, ini merupakan sifat, ya. Oke, itu eh, contoh manual perkalian dua fungsi yang kemudian diturunkan, ya. Hasilnya adalah, ingat ya, 4x dikurang 1. Baik, kita lanjutkan dulu. Kita akan melihat ke bagaimana aturan perkalian dari diferensial ini terbentuk, gitu ya. Oke. Nah, di sini karena aturan dari perkalian dua fungsi, ingat ya, perkalian dua fungsi turunan dari perkalian dua fungsi. Jadi ada dua fungsinya, fx dan gx, gitu ya. Nah, karena dikalikan jadi fx dikali gx adalah perkalian fungsi fx dan fungsi gx. Kemudian kita turunkan, gitu ya. Nah, sesuai dengan definisi turunan. Nah, jadi kemarin definisi turunannya itu adalah fx, ya. Turunan dari fx itu adalah limit h menuju 0 fx plus h dikurang fx per h. Ini ya definisinya. Nah, di sini kita akan menurunkan fx dikali gx. Fx dikali gx berarti fx plus h dikali gx plus h dikurang fx gx dibagi h, ya. Nah, sampai di sini muncul manipulasi, ya. Mengapa harus dimanipulasi? Ya, supaya bisa difaktorkan. Ini masih sama, ya. Sama fx gx sama. Nah, muncullah manipulasi ini, ya. Negatif fx plus h gx tambah fx plus h gx. 0 sebetulnya ini kan. Nah, apa tujuannya? Ya, supaya bisa difaktorkan. Nah, gimana cara memfaktorkannya? Ya, kita kumpulkan ada yang sama. Yang sama adalah fx plus h. Ya. Makanya difaktorkan fx plus h. Sisanya adalah gh dan gx. Gh dikurang gx. Nah, ini juga ada yang sama, ya. Yang samanya itu adalah gx dan gx. Jadi gx lah yang difaktorkan. Sisanya fx plus h dikurang fx. Itu ya. Nah, penyebutnya masih h. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, nah ini ada gx plus h dikurang gx per h, gitu ya. Nah, ini dia. Dan itu adalah g aksen atau turunan dari gx, gitu ya. Limit h menuju 0, gx plus h dikurang gx dibagi h. Nah, jadi bahasa lainnya ini, ya. Ini adalah turunan dari gx. Ini limit gx, ya. Ada tanda plus ini, ya. Di sini sama, ya. Ini dia. Limit gx, limit fx plus h
per X ditambah H dikurang Fx plus H. Ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak bingung. Ini sebetulnya kalau kita sederhanakan melihatnya gitu ya. 6 ditambah 8 dibagi 2 gitu ya. Itu kan sama aja dengan limit H menuju 0, 6/2 ditambah limit H menuju 0, 8/2. Nah, jadi hasilnya tetap sama gitu ya. Yang atas dengan yang bawah ini. 6 tambah 8, 14 dibagi 2, 7. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. 3 tambah 4, 7. Jadi kita partisi pecahannya. Sama saja ya. Nah, oke, selanjutnya setelah yang terakhir ini, nah kita akan peroleh ini ya, yang terakhir tadi yang ini. Ini adalah G aksen. Ini adalah F aksen atau turunan pertama dari Fx. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah limit H menuju 0 Fx plus H mengapa jadi Fx? Karena substitusi H-nya sama dengan 0, X ditambah 0, ya 0, jadi Fx. Ini juga sama ya. Oh, ini memang sudah langsung. Karena gak ada H-nya, jadi Gx. Oke ya. Nah, jadi turunan dari Fx dikali Gx adalah Fx dikali G aksen atau turunan pertama dari X ditambah dengan Gx dikali F aksen X. Itu ya. Itu adalah turunan dari perkalian Fx dikali Gx. Dan ini biasanya banyak yang menggunakan simbol seperti ini ya. Jadi turunan dari U dikali V, kalau diturunkan, U aksen V ditambah U V aksen, V aksen ya. Jadi kalau misalkan Fx-nya itu adalah U, Gx-nya itu adalah V ya. U, V, U, V. Nah, G aksen berarti V aksen. Ini U aksen ya. Nah, jadi U V aksen yang ini dia V ditambah U aksen ini ya, sama aja ya. Itu cuman simbol. Nah, tapi yang pasti inilah yang disebut dengan product rule gitu ya. Jadi kalau ada perkalian antara dua buah fungsi, kalau misalkan diturunkan, kita bisa menggunakan aturan perkalian ini, yaitu U aksen V ditambah U V aksen. Itulah yang disebut dengan product rule. Oke ya. Nah, mari kita coba contohnya seperti apa. Nah, ini masih contoh yang tadi ya. 4x dikurang 1 ya. Hasilnya adalah 4x dikurang 1. Nah, mari kita lihat dengan menggunakan product rule tadi ya. Nah, ini product rule-nya. U dikali V, kalau diturunkan, U aksen V ditambah U V aksen. Nah, U-nya itu adalah 2x tambah 1. Yang ini ya, sama aja ya. U dengan V itu ya simbolnya, ini cuma disimbolkan saja ya. Jadi kita mesti fleksibel kapan kita menggunakan Fx, kapan Gx. Dan ya harus konsisten gitu ya. Kalau kita menggunakan Fx, ya Fx semua simbolnya. Kalau kalau menggunakan U, ya U gitu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan Fx tadi itu D per Dx, Fx dikali Gx, hasilnya adalah Fx, G aksen X, ditambah Gx, dikali F aksen X gitu ya. Sama aja ya. Nah, oke.
kita akan menggunakan U dan V saja di sini. Jadi U-nya 2X tambah 1. Turunan dari 2X ditambah 1 itu adalah 2 ya. Ini sebetulnya udah kita bahas tadi. Yang AX pangkat N itu kalau diturunkan jadinya AN X pangkat N dikurang 1. Ya, jadi kalau misalkan 2X ditambah 1, 2X tambah 1, kita lihat dulu 2X-nya. A-nya itu adalah 2, N-nya itu adalah 1 ya. A dikali N, 2 dikali 1, 2X pangkat 1 dikurang 1, 0. Ya, jadi 2 dikali X pangkat 0, X pangkat 0 itu adalah 1, 2 dikali 1 ya 2, ini dia. Sekarang plus 1 kita turunkan. Plus 1 itu kita turunkan, itu plus 1 itu sama juga dengan 1 kali X pangkat 0 gitu ya. A-nya 1, N-nya 0. A dikali N, 1 kali 0, ya 0 gitu ya. X pangkat min 1, 0 dikali X pangkat min 1, ya 0. Jadi 2 plus 0 gitu ya. Hasil turunan dari 2X ditambah 1 itu. Nah, tapi 2 plus 0 itu ya sama aja dengan 2 ya. Oke ya. Nah, sedangkan pi aksen itu sama modelnya. Jadi X dikurang 1 diturunkan. Ini ya. X dikurang 1. Pertama kita lihat dulu X. Kedua kita lihat min 1. Nanti hasil turunannya silahkan dicoba adalah 1 gitu ya. Dengan menggunakan product rule. Ini ya product rule. Kita turunkan U aksen. Nah ini U aksen. 2. Pi X dikurang 1. U Pi aksen. 2 dikali X, 2X. 2 dikali negatif 1, negatif 2. 2X dikali 1, 2X. 1 dikali 1, 1. 2X, 2X, 4. Negatif 2 plus 1. Negatif 1. 4X dikurang 1. Sama ya. Itu. Jadi hasil dari manual. Nah ini manualnya ya. Manualnya. Nah sama dengan menggunakan aturan perkalian. Oke ya. Jadi itulah cara penggunaan aturan perkalian pada dua buah fungsi fx dan gx atau u dengan v. Oke ya. Dan hasilnya sama. 4x dikurang 1 dan 4x dikurang 1. Jadi aturan perkalian turunan untuk perkalian dua buah fungsi dengan menggunakan aturan perkalian. Nah, inilah aturan perkaliannya. U aksen V ditambah U V aksen. Itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih.